ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom, puji Tuhan, saya sangat bersyukur bahwa hari ini kembali bisa menjumpai saudara-saudara yang ada di rumah, yang selalu dikasihi Tuhan. Dan oleh kemurahannya saat ini kita akan kembali mempelajari bagian-bagian firman Tuhan. Oleh anugerahnya kiranya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan tema kita pada saat ini adalah fokus pada kekekalan. Fokus pada kekekalan. Ya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal
yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah peringatan, nasihat, teguran kepada kita yang masih hidup, agar sesuai dengan firman Tuhan ini kita punya fokus dalam kehidupan. Nah, firman Tuhan perhatikan baik-baik. Ayatnya 16 tadi berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, ayat ini memberikan sebuah keterangan yang pendek tetapi jelas. Ya. Memang bisa dibandingkan dengan pandangan yang lain bahwa manusia itu terdiri dari trikotomi, roh, jiwa, tubuh. Itu juga benar. Itu tulis Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 23. Namun di ayat ini Rasul Paulus menegaskan manusia terdiri dari dua bagian, yang kelihatan dan tak kelihatan. Ya, yang kelihatan disebut sebagai manusia lahiriah seperti ini, yang saudara lihat. Ya, yang kedua manusia yang tidak kelihatan, yaitu manusia batiniah. Nah, Rasul Paulus ingin menekankan, saudara, ya, bahwa manusia itu setelah jatuh dalam dosa, unsur-unsur manusia itu mengalami perubahan, mengalami kerusakan akibat dosa. Roh manusia, ya, itu berakhir dalam hukuman kekal. Itu nasibnya setelah jatuh dalam dosa. Ya. Sedangkan jiwa manusia mengalami kerusakan, pencemaran, ya. Sehingga mulai timbul namanya iri hati, dengki, perbuatan-perbuatan yang jahat dan sebagainya. Itu bentuk dari kerusakan jiwa. Sedangkan tubuh yang kelihatan ini, yang lahiriah jasmani ini, itu mengalami perubahan, yaitu menjadi tua lalu mati di dunia ini. Ya. Nah, Rasul Paulus ingin mengajak kepada kita, yang pertama, perhatikan baik-baik, ya. Manusia terdiri dari manusia lahiriah yang akibat dosa mengalami perubahan. Ya. Manusia jasmani lahiriah ini tidak kekal. Ya. Bahkan usia manusia secara jasmani ini di dalam Mazmur pasal ke-90 ayat 10 sampai 12 dikatakan bahwa umur manusia hanyalah 70 sampai 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Ya, 70 itu rata-rata, kalau kuat 80, selebihnya penderitaan. Ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa betapa terbatasnya hidup jasmani lahiriah kita ini. Sangat terbatas. Jangka waktunya dari lahir sampai meninggal di dunia ini hanyalah 0 sampai 70, kalau kuat 80, selebihnya adalah penderitaan. Ya. Nah, mengingat ini durasinya hidup di dunia hanyalah singkat, dan ini bersifat fana, bersifat sementara, maka Rasul Paulus lebih menitik beratkan, ya, agar memperhatikan kehidupan manusia yang di dalam, yaitu batinia. Kenapa? Karena manusia yang di dalam ini atau batiniah atau manusia rohaniah ini itu sifatnya kekal. Begitu manusia meninggal di dunia ini, ya, firman Tuhan berkata, rohnya kembali kepada Tuhan. Debu kembali kepada debu, tetapi rohnya kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Pengkhotbah pasal 7 ayat ke-12.
12. Ya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin menekankan bahwa yang kelihatan ini sangat sementara. Kalau hidup di dunia ini fokus kita hanyalah yang kelihatan, yang sementara ini, maka fokus kita akan kehilangan yang di kekekalan. Artinya kita akan lebih suka memikirkan perkara di atas bumi ini, sehingga kita tersedot habis, terpesona dengan dunia ini yang memang mempesona semua manusia, sehingga manusia tidak peduli bahwa setelah kematian di dunia ini masih ada kelanjutan kehidupan, yaitu ada di tangan Tuhan di dalam pengadilan yang kuasa. Rasul Paulus ingin agar orang-orang Kristen di Korintus ini tidak menyesal kalau nanti kembali ke tangan Tuhan. Maka disarankan, perhatikanlah perkara-perkara yang tidak kelihatan atau di dalam masa kekekalan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menjadi sebuah tekanan, karena apa yang bersifat jasmani ini hanyalah sementara dan ada durasi yang terbatas. Ya. Yang menarik adalah demikian, saudara. Ya. Selama manusia di dunia ini akibat dosa, maka ada begitu banyak masalah terjadi. Ya. Masalah yang ada di tubuh jasmani lahiriah ini, masalah di jiwa, masalah di rohani. Ya. Masalah demi masalah ini membuat manusia menjadi menderita. Kenapa? Pada dasarnya dosa itu adalah menyimpang dari sasaran Tuhan, meleset dari kehendak Tuhan. Semua yang meleset dari kehendak Tuhan, semua yang menyimpang dari kehendak Tuhan selalu menimbulkan kesusahan dan penderitaan. Makanya begitu manusia jatuh dalam dosa, langsung perhatikan baik-baik kata-kata kutuk dari Allah. Ya, laki-laki dikutuk sejak hari itu bahwa dia akan bekerja dengan membanting tulang, dengan kerja keras, dengan susah payah untuk mendapatkan makanannya atau rezekinya. Ya. Tanah atau bumi juga dikutuk oleh Tuhan, sehingga manusia tidak bisa dengan mudah mengusahakan bumi. Ya. Sedangkan perempuan juga waktu melahirkan dibuat sangat menderita, dan begitu banyak akibat-akibat dosa. Itu merupakan penderitaan akibat dari dosa, menjadi penderitaan yang terus-menerus dialami oleh manusia. Namun Rasul Paulus mencatat, perhatikan baik-baik di ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Artinya demikian, saudara. Ya. Semua manusia memang menderita. Namun orang yang percaya kepada Yesus Kristus ada bedanya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu punya harapan setelah kematian. Ya. Walaupun selama di dunia ini sama dengan manusia yang lainnya yang belum percaya atau tidak percaya kepada Yesus, orang percaya juga sama-sama menderita. Namun orang yang percaya kepada Yesus, penderitaannya, Rasul Paulus berkata, ringan. Ya. Ini menjadi menarik, saudara. Ya. Kenapa? Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan penderitaan di dunia ini ringan? Karena Rasul Paulus fokus hidupnya, pandangan hidupnya, ya, pusat perhatiannya bukan di dunia yang kelihatan ini, yang sementara. Namun fokus hidup dia adalah dalam masa kekekalan, kehidupan surga, kehidupan kekekalan nanti. Nah, Rasul Paulus sudah membandingkan, ya, bahwa di dunia yang penuh penderitaan ini hanyalah 70 sampai 80 tahun durasinya rata-rata. Bila dibandingkan dengan masa kekekalan nanti yang untuk selama-lamanya, maka penderitaan sekarang ini itu disebut dengan ringan, karena memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang diterima oleh orang-orang percaya di masa nantinya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Paulus menegaskan dengan sangat tegas, ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Rasul Paulus pikirannya adalah kekekalan. Kekekalan. Ya. Carilah perkara-perkara di atas, bukan perkara di bumi. Ya. Namun hal ini tidak meniadakan bahwa segala urusan di dunia ini yang bersifat jasmani itu tidak perlu diurus, kita seenak sendiri, tidak ada tanggung jawab, tidak. Rasul Paulus tetap mengajarkan ada sebuah tanggung jawab yang benar dan baik di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Manusia tetap harus bekerja, manusia harus bertanggung jawab dengan hidup dia, sehingga sampai ujung di kematian nanti dia bisa mempertanggungjawabkan selama ada di dunia masih hidup, sehingga dia layak mendapatkan di dalam kekekalan nanti. Ya. Nah, saudara, sekali lagi inti dari pengajaran ini adalah Rasul Paulus ya dalam kehendak Tuhan menekankan kepada orang Kristen agar tidak mengutamakan hal-hal yang berbau jasmani, lahiriah. Memang kita tetap bertanggung jawab, namun lebih fokus, lebih konsen memperhatikan yang tidak kelihatan, urusan kekekalan. Nah, saudara, saya teringat ada sebuah lagu yang sangat lama, lagu jadul, lagu kuno, ya. Namun di dalam 4 baris bahasa Jawa ini ada sebuah pitutur, ada sebuah nasihat firman Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan yang sangat-sangat baik, saudara. Ya, yaitu lagunya atau pujiannya berjudul Eling-eling. Saya percaya setiap saudara yang ada di rumah yang mungkin usianya 30 tahun ke atas atau mungkin 40 tahun ke atas pasti ingat lagu ini, ya. Entah siapa yang menciptakan, tetapi lagu ini walaupun dalam bahasa Jawa mempunyai sebuah kekuatan pesan secara alkitabiah yang ringkas tapi luar biasa maknanya, ya. Kalau saudara ingat, mari bersama-sama memuji sebentar, saudara. Eling-eling, manungsa bakale mati. Eling-eling, ning donya pira lawase. Eling-eling, bondo donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selaminyo. Perhatikan baik-baik, saudara, ya. Baris pertama berkata eling-eling, artinya ingat, ingat, ya. Manungsa bakale mati, ya. Manungsa bakale mati, manusia akan mati, ya. Ini mengajarkan kepada kita, saudara, ya, betapa hidup manusia di dunia ini seperti uap. Firman Tuhan berkata seperti asap, ya. Di dalam Yakobus pasal 4, ya, dikatakan manusia itu seperti uap, seperti asap yang kelihatan sebentar lalu hilang lenyap. Eling-eling, ingatlah kita, ingat betul, saudara, ya. Hidup manusia di dunia hanya sementara saja, 70-80 tahun. Mungkin bagi saudara masa, Pak, itu waktu yang sangat lama. Tapi di hadapan Tuhan waktu itu seperti mengedipkan mata, karena hitungan Tuhan dan manusia itu berbeda, ya. 1 hari bagi Tuhan, 1000 hari bagi Tuhan itu seperti 1 hari, ya. Manusia berusia 70-80 tahun sesungguhnya itu singkat. Coba perhatikan saudara yang berusia 50 tahun ke atas, betapa hanya merasakan baru kemarin kita berusia sekian-sekian, sepertinya cepat sekali berlalu. Dikatakan tahun baru 2020, ya, sepertinya baru kemarin. Sekarang sudah di ujung akhir tahun 2020. Betapa cepatnya waktu berlalu. Karena itu eling lan waspodo, ingat dan waspada.
bahwa manusia itu bakal mati, pasti akan mati. Ya. Tidak ada orang yang sanggup menahan dengan kekuatan ilmu apapun di dunia ini, yang konon katanya orang-orang tanah Jawa punya kekuatan super sakti yang mampu untuk mencegah kematian. Saya yakin tidak ada kekuatan apapun yang sanggup mencegah kematian kalau Tuhan menghendaki. Kenapa, saudara? Ya, kehendak Tuhan itu tidak ada tawar-menawar. Walaupun di Alkitab itu ada beberapa kasus sedikit, ya, tapi itu kasus sedikit, tetapi secara umum semua manusia itu pasti mati akibat dosa, ya, dan kembali ke tangan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ada di dunia ini. Ya. Kita seperti uap, saudara. Ya. Coba lihat, kita teliti baik-baik di masa pandemi ini. Berapa banyak orang di seluruh dunia ini, termasuk di bangsa ini, yang karena pandemi COVID-19 ini, coba perhatikan, saudara, sudah banyak yang dipanggil pulang. Kebetulan saja ini situasinya pas pandemi, sehingga mereka pulang kena pandemi. Ya, itulah kehendak Tuhan, saudara. Ya. Jadi betapa kita harus ingat, eleng-eleng, ingat-ingat betul, waktu kita di dunia ini hanyalah sementara, tidak lama, saudara. Kalau Tuhan menghendaki manusia kembali ke tangan Dia, jam berapapun, situasi apapun, dengan cara apapun, itu tidak ada masalah. Dia harus pulang, maka pulang dia. Ya. Mengingat usia kita ini sangat singkat di dunia ini, Rasul Paulus mengingatkan, saudara, ya, fokuslah pada kekekalan yang tidak kelihatan, yang masih dalam bentuk iman. Nanti ada sebuah kehidupan, ya, surga bersama dengan Tuhan Yesus. Mari fokus ke sana, saudara. Kalau toh di dunia ini ada hal-hal yang belum tercapai, ya, usia kita mungkin sudah senja sebagainya, kita bersyukur saja, saudara, karena mungkin kita sudah tidak diizinkan untuk hal yang lainnya, saudara. Ya. Maka yang pertama, eleng-eleng, manungso bakal mati. Mari ingatlah, saudara, usia saudara dan saya itu ada di tangan Tuhan, hanya 70 sampai 80, selebihnya penderitaan. Itu pun kalau sampai jatah 70-80, ada banyak orang kembali sebelum 70-80 sudah dipanggil Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ya. Eleng-eleng, manungso bakal mati. Yang kedua, ya, eleng-eleng, ya, bondo donyo. Yang pertama, manusia bakal mati. Yang kedua, eling-eling neng donyo piro lawase. Sudah saya bahas sekalian, ya, manusia pasti mati. Yang kedua, berapa lama kita hidup di dunia ini? Hanyalah sementara, ya. Eling-eling, ya, manusia bakal mati. Eling-eling neng donyo piro lawase, ya. Kita sudah bahas, saudara. Mari kita ingat-ingat betul. Waktu yang tersisa kita ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau saudara berusia 20 tahun, secara informasi di Alkitab masih punya waktu 50-60 tahun. Kalau umurnya 30 tahun, berarti 40 atau 50 tahun. Kalau usia 50 berarti 20 sampai 30 tahun. Kalau 60 berarti 10 sampai 20 tahun. Kalau 70 berarti tinggal 10 tahun atau bonus lagi sedikit, ya. Waktu yang masih ada ini, mari kita cermati, sudah digunakan untuk apa? Hanya habis untuk dunia ini, atau waktu yang masih ada nih, saudara mulai giat mencari Tuhan, membenahi hidup, ya, mulai bertobat dari kesalahan-kesalahan, dari kelemahan-kelemahan, dari dosa-dosa, lalu mulai mengarahkan pandangan kepada Tuhan saja, ya. Mataku tertuju padamu, tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, pesan ketiga adalah
Eling-eling bondo donya ora langgeng. Ya. Ingat-ingat, harta benda di dunia ini tidaklah kekal. Saya akan bacakan satu bagian untuk meneguhkan bagian ini di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai 20. Perhatikan baik-baik. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan ku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Perumpamaan ini menjadi sebuah teguran keras bagi kita, yang mungkin hari-hari ini kita hidupnya habis digunakan hanya untuk bekerja, sampai kita kecanduan kerja atau workaholic. Pulang malam-malam, berangkatnya pagi-pagi, pulangnya malam-malam. Tidak ada waktu bersekutu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk anak-anak, hanya untuk kerja terus. Waktunya habis digunakan untuk mengejar harta benda. Ya. Perumpamaan ini menjadi sebuah teguran yang keras buat kita, saudara. Ada seorang yang mempunyai harta yang melimpah-limpah. Hasil tanahnya begitu luar biasa, sampai lumbung-lumbungnya tidak muat lagi. Lalu dia mengubah lumbungnya, diubah makin besar untuk menyimpan hasil-hasilnya. Lalu dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, ada padamu harta yang melimpah-limpah. Untuk apakah itu? Maka inilah jawabku, aku akan bersenang-senang. Ya, perhatikan baik-baik. Aku akan bersenang-senang. Ya. Aku akan menikmati dengan segala keinginanku. Ya. Perhatikan saudara. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Coba perhatikan saudara. Ya. Ini gambaran dari orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Walaupun hartanya melimpah, ya, jiwanya sudah ditundukkan untuk senang kepada dunia ini. Ya. Yang diam hanyalah rohnya, tapi tubuhnya jasmani dan jiwanya sudah terikat dengan dunia ini. Pada mereka yang seperti ini, lihat saudara, mereka hanya mengejar harta benda. Dikatakan seorang yang tamak, seorang yang rakus, tidak mau bersyukur dengan yang ada, tapi terus mengejar. Makin banyak, kalau bisa semakin ya, menumpuk, semakin tidak lagi bisa hitung harta bendanya. Namun orang yang seperti ini, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ya. Akhir hidupnya pasti beda. Karena jiwanya sudah memutuskan, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Maka orang seperti ini tidak punya kesempatan untuk berpikir dengan cerdas. Karena sudah dibodohi oleh dunia ini. Tidak mungkin berpikir dengan jernih bahwa setelah kematian ada sebuah tanggung jawab di mana dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ini. Karena dia tidak punya waktu seperti itu. Begitu dia mati, maka pengadilan Tuhan pasti memutuskan binasa di dalam penghukuman kekal. Makanya lihat ayat yang ke-20 berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Firman Tuhan memberikan sebuah julukan, sebutan. Orang yang seperti ini disebut sebagai orang yang bodoh. Artinya tidak berpikir panjang bahwa kehidupan dunia ini masih ada tanggung jawab setelah kematian.
Maka firman Tuhan dilanjutkan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sesungguhnya saudara, dari ayat yang ke-21 ini menegaskan bahwa orang diberkati itu tidak salah. Orang bekerja dengan keras, dengan bertanggung jawab untuk akhirnya diberkati dan menjadi kaya, itu tidak salah sesungguhnya. Ya, asal dia tidak kecanduan, ya, tidak lupa diri, tidak lupa waktu, tapi dia bekerja dengan bertanggung jawab, ya, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, dan harta yang begitu banyak dia peroleh itu tidak untuk diri sendiri, tidak egois, tidak rakus, tidak tamak, namun dia berpikir kerajaan Allah. Maka dikatakan, ya, mengumpulkan harta untuk kerajaan Allah, untuk kepentingan Allah, ya. Kalau dia masih seperti itu, ini orang yang berbahagia. Tapi kebanyakan orang tidak seperti ini. Tetapi seperti orang bodoh ini dikatakan, hartanya begitu banyak, tapi karena dia tamak, rakus hanya untuk mikir diri sendiri, tidak pernah berbagi, tidak pernah memikirkan kehidupan orang lain yang butuhkan pertolongan. Dia hanya makan, minum, dan bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Maka orang seperti ini berakhir dengan sangat menyedihkan. Bahkan firman Tuhan sudah menegaskan, ini termasuk orang yang bodoh di mata Tuhan, walaupun mungkin terhormat di hadapan manusia. Coba perhatikan saudara, ya. Untuk apa kita bekerja hari ini? Untuk apa kita bangun pagi? Untuk apa kita bekerja keras? Kalau akhirnya kita masuk dalam hukuman kekal atau neraka. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu beda, ya. Makanya nasihat yang keempat dikatakan eling-eling, ya. Pondo donya ora langgeng, derek Gusti langgeng selaminyo. Harta benda itu tidak kekal, hanya sementara dunia ini. Namun ikut Yesus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Nah, memang saudara, orang yang percaya kepada Yesus itu tidak semuanya hidupnya bertanggung jawab. Ada banyak orang percaya, sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, namun dia tidak bertanggung jawab dalam hidup dia. Bekerja juga sembarangan, tidak bertanggung jawab. Ibadah juga tidak bertanggung jawab. Kepada keluarga juga tidak bertanggung jawab, ya. Maka hidupnya walaupun percaya kepada Yesus, tidak ada tanggung jawab, tidak ada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itu juga sami mawon, tidak ada gunanya percaya kepada Yesus, ya. Karena percaya kepada Yesus itu artinya, kata percaya, pistewo, itu artinya tidak sekedar mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, diberi tahta di dalam hati kita, namun juga unsur yang kedua kata pistewo itu adalah, ya, percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Artinya tidak sekedar percaya, namun kita juga mempercayakan diri kepada Tuhan. Apapun yang kita perbuat, kita melibatkan pribadi Roh Kudus untuk memimpin kita, dan kita mengandalkan Dia. Dan setelah kita mengandalkan Dia, ya, maka kehidupan kita tentu saja selalu ada dalam tatanan Tuhan, aturan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan. Ada sebuah harmonisasi antara orang percaya dan Tuhan, ya. Tuhan sebagai Bapa, orang percaya sebagai anak. Tuhan sebagai sahabat, ya, orang percaya jadikan sebagai sahabat, ya. Ada sebuah harmonisasi, ya. Karena itu percaya kepada Yesus itu harus ada ekspresinya, bukti nyata, tanda-tanda kehidupan surgawi,
harus ada dalam kehidupan kita. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang Kristen itu KTP-nya Kristen, ngakunya Kristen, ya, tapi tidak pernah datang ke gereja dengan alasan saya sudah percaya kepada Yesus, yang penting saya tidak berbuat dosa, saya nggak perlu beribadah, saya nggak perlu bersekutu dengan orang lain, yang penting diri saya sendiri sudah percaya kepada Yesus. Saudara, percayanya kepada Yesus itu sudah benar, oke, itu tepat sesuai dengan firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan selamatkan. Iya. Namun tidak berhenti di situ. Selama kita masih hidup, ada sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Nah, ini tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Itu perlu namanya pimpinan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, dialah yang kita andalkan. Dengan mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan diberi namanya kemauan, pekerjaan sesuai dengan anugerah Tuhan untuk melakukan bagian-bagian yang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga bersentuhan dengan Tuhan. Makanya Filipi pasal 2 ayat ke-13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaannya, kerelaannya. Artinya kalau kita ini sadar ada Tuhan sedang bersama dengan kita, yaitu pribadi Roh Kudus, maka kita yang mengakui adanya Roh Kudus dalam hidup kita, lalu kita mau berdialog dengan Roh Kudus, mau bersekutu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang kita andalkan. Itu akan membangkitkan sebuah keinginan, sebuah kemauan, sebuah kesukaan yang namanya ibadah, yang namanya doa, namanya merenungkan firman Tuhan, namanya berbagi harta yang kita hasilkan dari kerjaan yang kita lakukan di dunia ini, menghasilkan berkat, kita bagi untuk orang-orang butuhkan, kita memberkati orang-orang yang sakit, kita memberkati orang-orang yang miskin, ya. Itu semuanya sebuah tanggung jawab yang ilahi. Itu namanya bentuk keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan yang benar. Karena itu, ya, nderek Gusti Yesus langgeng selaminyo harus dipahami sebagai bentuk tidak hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, namun juga mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan cara terus melibatkan Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga langkah kita selama masa di dunia ini tahun demi tahun dipimpin Tuhan, agar kita tidak menyimpang namun selalu sesuai dengan tatanan hukum Tuhan, sehingga sampai garis akhir kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, ya, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Artinya kita bisa mengakhiri hidup di dunia ini dengan baik atau lulus. Sekarang mahkota kehidupan sudah disediakan bagiku. Kita punya iman kalau kita kembali ke tangan Tuhan, sudah ada upah mahkota kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Derek Gusti langgeng selaminyo, ikut Yesus mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya di dunia, selama-lamanya di hidup kekal nanti. Seperti Yohanes pasal 3:16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, barang siapa percaya kepada Dia Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu lewat renungan pada saat ini, mari kita koreksi seluruh kehidupan kita. Eling-eling, manungso bakal mati. Ingat-ingat, kita pasti mati di dunia ini, karena tubuh kita ini fana. Eling-eling, neng donya piro lawasi. Ingat-ingat, di dunia berapa lama? Itu hanya 70, kalau kuat 80, selebihnya penderitaan. Itunya artinya betapa singkatnya hidup kita di dunia ini, seperti uap yang kelihatan sebentar lalu hilang, ya. Coba perhatikan, saudara. Kalau toh kita sempat menderita karena dunia ini penuh dengan dosa, sudah ada dalam kuasa kegelapan, sehingga penderitaan demi penderitaan kita alami. Rasul Paulus sudah menghibur kita. Penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah penderitaan yang ringan
bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima dalam masa kekalahan nanti, itu tidak ada apa-apanya. Hanya 70 tahun, 80 tahun saja penderitaan itu kita alami di dunia ini. Selebihnya nanti kita akan terima kemuliaan luar biasa dalam kekalahan nanti, selama-lamanya bersama dengan Yesus. Ini sangat menghibur kita, saudara. Karena itu yang ketiga, eling-eling bondo donyo, ya, ora langgeng. Artinya kita boleh bekerja, kita boleh berusaha dengan mati-matian, kita boleh bertanggung jawab. Namun jangan sampai kita gila kerja, lupa segala-galanya. Kita menjadi orang yang tamak, kita hanya mengejar harta dunia ini yang sesungguhnya hanya sementara, tidak dibawa sampai mati, tidak sampai kekekalan. Itu hanya sementara ini. Jangan dikejar, jangan menjadi tujuan utama. Tetaplah menjadi orang yang bertanggung jawab dan bekerja, ya, hanya untuk kehendak Tuhan, bukan menjadi tamak dan rakus seperti Alkitab dalam Lukas pasal 12 ayat yang 20 disebut sebagai orang yang bodoh, tidak mengerti kehendak Allah. Pada saat dia diambil nyawanya, dia meninggalkan semua harta benda itu, dan untuk siapa dia tidak tahu. Tapi jelas orang yang bodoh itu mati di dalam kebinasaan. Dan yang terakhir, ya, nderek Gusti langgeng selaminyo, mengingatkan kita agar kekesalan kita jangan KTP, tapi tidak sekedar percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, namun juga mempercayakan hidup kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh hidup kita fokusnya hanya kepada kekekalan, ya, carilah perkara di atas. Maka ketika kita kembali ke tangan Tuhan, kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, dan mahkota kehidupan sudah disediakan bagi orang-orang yang bertanggung jawab hidupnya di hadapan Tuhan. Kiranya lewat renungan ini saya dan saudara diteguhkan kembali. Masa-masa pandemi ini banyak orang kembali ke tangan Tuhan, ya. Itu mengingatkan betapa hidup kita singkat di hadapan Tuhan. Kiranya renungan ini menerobosi hati, roh, jiwa kita semuanya untuk memilih hidup fokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur bagimu, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu, kalau hari ini kami melihat tayangan-tayangan betapa korban dari pandemi ini yang meninggal begitu banyak, tidak hanya di Indonesia tapi di luar Indonesia begitu banyak, sudah jutaan orang. Itu memberi pelajaran buat kami bahwa manusia itu fana, tidak kekal, usianya terbatas, dan apapun yang ada pada dia juga sementara. Karena itu kami bersyukur pada hari ini Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami agar kami tidak fokus kepada dunia ini. Kami tidak menaruh harapan pada dunia ini, pada hal-hal yang kelihatan, hal yang sementara. Namun ajarkan kami untuk mencari perkara-perkara di atas, fokus pada kekekalan, sehingga kami mulai bertanggung jawab dengan dunia ini. Artinya kami mulai bertanggung jawab selama kami masih ada di dunia ini. Kami mengisi hari-hari kami dengan kebaikan dari Tuhan. Kami mengisi hari-hari kami dengan sebuah tanggung jawab yang dipimpin Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sehingga kalau toh kami berakhir di dunia ini, kami berakhir seperti Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya sampai garis akhir hidup kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan layak kami mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan menolong kami semuanya. Terutama kami berdoa agar kami menjadi orang-orang yang tidak rakus, tidak tamak dengan apa yang kami miliki Tuhan. Namun ajar kami menjadi orang-orang yang murah hati, agar kami tidak mengumpulkan harta di dunia ini, tapi mengumpulkan harta bagi kekekalan nanti, yaitu kami menabur, berbagi hidup selama kami di dunia ini, sehingga kami mengumpulkan harta di surga. Terima kasih.
Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah mengajar kami dan berkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kiranya berita firman Tuhan pada saat ini memberkati saudara semuanya. Dan tentu dengan anugerahnya kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dan saya yakin Tuhan selalu memelihara dan menyertai kita semuanya. Tuhan berkati dan shalom.